semuanya di podcast SMK Mandiri Pontianak. Saya Najwa Alisya Falsyabila. Tentunya saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Dr. Andes Haji Mahdi MP MPDI sebagai Kepala Sekolah SMK Mandiri Pontianak. Bagaimana Pak kabar Bapak pada hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, pastinya teman-teman sudah penasaran dong, topik apa sih yang akan kita bawakan pada podcast kali ini? Yang pertama yaitu bagaimana sih Pak sejarah latar belakang berdirinya Sekolah SMK Mandiri Pontianak? Oke, makasih ya. Nah, dalam kesempatan ini kita berbicara tentang masalah latar belakang berdirinya SMK Mandiri. Nah, sebelumnya itu kalau kita lihat tahun sekarang itu adalah tahun 2024, ya berdirinya itu tahun 2002. Ya, tahun 2002. Jadi kalau kita ukur perhitungan tahunnya itu sudah 22 tahun kita berdirinya ya. Ya. Nah, itu. Jadi, apa sejarahnya? Sejarahnya begini ya. Jadi saya jelaskan. Jadi pada waktu itu kondisi pada tahun 2002 itu yang mendirikan sekolah berbasis bismen atau manajemen atau bisnis manajemen itu hanya dua, SMK 1 dan SMK 3. Jadi kalau kita lihat daya tampungnya memang tidak memungkinkan. Nah, se-Kota Madya khususnya, umumnya se-Kalimantan Barat. Ya. Nah, jadi oleh karena itu tergeraklah oleh kami yang pada waktu itu juga kami itu mengajar di SMK 3. Ada sekitar ya 8 orang lah yang ngajar di situ, berkompromi kami hari ini tidak bisa ini. Ya, jadi harapan masyarakat itu harus kita tampungi. Tidak masuk bisa negeri tapi swasta ada gitu. Nah, jadi pada waktu itu dari pendiri-pendirinya itu ya terutama Dr. Andes Haji Rajali, ya saya sendiri, itu kemudian Pak Dr. Andes Riyadi, itu juga salah atau pendiri utamanya ya. Jadi itu pertama sejarahnya. Nah, setelah melihat itu maka pada tahun 2002 kita mencoba ya bahwa SMK Mandiri itu harus muncul di tengah masyarakat khususnya Pontianak Timur sekitarnya, umumnya Kota Madya. Oh. Jadi Bapak Kepala Sekolah dan beserta pendiri-pendiri Sekolah SMK Mandiri Pontianak ini berniat untuk memfasilitasi siswa-siswi yang kesulitan untuk melanjutkan sekolah menengah kejuruan. Iya. Nah. Baiklah Pak, terima kasih atas penjelasan tentang berdirinya Sekolah SMK Mandiri Pontianak. Tapi masih bisa ditambahin? Boleh Pak, ya. Silakan. Nah, jadi supaya jelas lagi ya. Jadi pada waktu itu kita dirikan SMK Mandiri ini setelah berdirinya. Memang ya kalau sejarahnya sih memang cukup sulit karena pada waktu itu di lokasi SMK Mandiri ini memang ya tidak memungkinkan untuk mendirikan SMK ya. Namun dengan rasa semangat, dengan rasa modal motivasi yang ini untuk memfasilitasi daripada masyarakat tadi, ya kita bangun ya yang di tengah hutan yang mungkin pendapat orang sebelah misalnya, pendapat orang nggak bisa nih ya. Namun dengan semangat tadi ya, nah, jadi itu ya, nah, untuk kita bisa berdiri. Ya. Ya, kadang kan seperti yang kita tahu ya Pak, Ya. sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atas itu rata-rata kondisinya itu atau lingkungan tempat berdirinya itu strategis ya Pak ya. Iya. Tapi hebatnya SMK Mandiri tetap bisa mendirikan sekolah tersebut. Iya. Baiklah, kita akan lanjut topik kedua yaitu Pak, waktu pertama kali SMK Mandiri ini berdiri, berapa sih jumlah siswa-siswi SMK Mandiri Pontianak ini? Iya. Jadi yang namanya pertama itu muncul itu ya pasti pertama itu kan alasannya bahwa informasi kita belumlah terserap oleh masyarakat, ya, kan? Iya. Yang kedua dengan kondisi
lapangan ya belumlah begitu memungkinkan. Namun kita bersemangat bahwa yang mendaftar pada yang pertama itu hanya 8 orang. 8 orang aja. Bahkan alumni yang pertama itu pun ada kerja di sini Pak Samsul Arifin, ya, SPDI itu SPD, ya, Samsul Arifin dia masih ya, dulu ada Pak almarhum Pak Muhlis itu, ya banyak alumni yang pertama itu ya kalau dilihat katakan sukses lah ya. Ya. Berarti 88 alumni yang pertama kali masuk di SMK Mandiri Pontianak ini hanya segitu ya Pak? Iya, sekitar 8 orang. Sekitar 8 orang. Itu gabung ya Pak ya, cewek cowoknya? Iya. Ya. Berapa itu? Kalau seingat saya itu ceweknya itu 5, kemudian yang apa itu sekitar 3 orang ya. Nah, namun setelah berjalan itu ada lihat oh ini yang benar nih gitu kan. Nah, kemudian ada tambahan sampailah jumlah sampai akhir itu 13 orang. Jadi kita menamatkan 13 orang pada waktu itu. Ya. Nah, jadi tahun 2004 ya, tahun 2004 itu kita sudah namatkan satu periode ya. Nah, namun perkembangannya itu jauh itu. Jadi yang munculnya perkembangan SMK Mandiri itu tahun 2010 sampai 2013, bahkan kemauan masyarakat itu menyekolahkannya ke SMK Mandiri itu pada waktu itu jumlah kita mencapai 800-an tuh. Iya. Sudah makin bertambah ya, bertambah, setiap periodenya. Iya. Nah, jadi periode kemudian setelah SMK 7 muncul, nah itu kita makin menurun ya. Tapi syukur alhamdulillah kita untuk sekarang masih bisa bertahan. Oh iya. Ya, terus ada apa lagi Pak yang Bapak ingin sampaikan tentang berdirinya berapa jumlah siswa-siswi SMK Mandiri ini? Kalau kita lihat dari tahun 2002 sampai sekarang sih memang kalau dihitung itu mungkin sudah hampir 2.000-an atau 3.000-an ya. Iya. Nah, itu. Jadi dan itu pun hasil output kita atau misalnya katakanlah tamatan SMK Mandiri ini ya juga ya bisa diandalkan lah, banyak dari segi pegawai negeri bisa masuk, polisi, tentara, bahkan kok swasta jangan dibilang lah. Yang punya perusahaan-perusahaan sehingga arahnya juga cukuplah mengembirakan kita apa yang kita tetapkan pada tujuan berdirinya SMK Mandiri itu sendiri. Ya. Terima kasih ya Pak atas informasi atau penjelasan tentang jumlah siswa-siswi SMK Mandiri. Baik, selanjutnya topik yang ketiga yaitu makna dari logo SMK Mandiri. Silakan Bapak jelaskan makna logo SMK Mandiri itu apa sih Pak? Jadi memang kalau orang terbaca, kalau orang melihat daripada logo itu ya biasa-biasa aja. Namun kita ya mungkin artinya ada gitu ya. Jadi, nah, yang pertama itu kita lihat bahwa Mandiri itu mandiri ya. Asumsi kita pasti ada relasinya dengan Bank Mandiri kan. Iya. Ya, ada Bank Mandiri. Namun tidak sama sekali. Kalau Bank Mandiri sih lumayan kita kan. Ya tinggal ngambil duit aja di sana. Iya, benar Pak. Iya kan? Iya. Nah, namun Mandiri itu kalau misalnya kita lihat daripada perkembangan sejarahnya memang tidak terbaca, tidak teringat dan tidak terpikir kita kok bisa SMK Mandiri gitu. Ya. Jadi pada waktu itu ya saya cerita sedikit. Pada waktu itu tidak salah hampir salat zuhur. Saya keluar masuk kamar mau dinamakan apa sekolah kita ini gitu. Iya. Nah, terbaca pada waktu itu Mandiri gitu. Mandiri. Nah, Mandiri ternyata Mandiri itu terjemahannya mandiri. Jadi ada sahabat kita juga yang pertama sekali gini, itu ada sejarah lagi. Bapak, gimana Pak? Kita belum ada punya sekolah. Coba Bapak tawar-tawar sekolah yang ada di Sami Sumping itu, yaitu Yayasan Pesantren Hamdaniyah, karena itu tidak beroperasional lagi, sudah 5 tahun. Nah, itu namanya itu Herman. Jadi Herman, man itulah yang kita ambil, man. Ya. Nah, satu. Nah, kemudian di itu Mahdi.
ya kan? Oh, jadi kombinasi Bapak ya. Kemudian Ri itu Riyad. Jadi Mandiri, yaitu Herman, Mahdi, Riyad. Yang tadi itu Riyad itu yang iya. yang pendiri juga. Jadi Mandiri itu 3. Ya, 3. Jadi kata dari Mandiri itu 3. dari 3 pendiri. Iya, 3 pendiri ya. Hebat sekali. Sebutnya kan kita nyebut tuh mudah kan? SMK Mandiri aja. Mandiri aja. Tapi tidak asumsi. Tapi ada juga pendapat masyarakat yang di lingkungan, oh ini pasti ada hubungannya dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri, iya. Itu dulu kan. Jadi saya bilang tidak ada sama sekali, cuma bukan kebetulan, memang itu ketetapannya. Memang sudah direncanakan ya Pak ya. Nah, kemudian logo lagi ya. Iya. Nah, logo itu memang ada kuning, ada biru dan ada putih ya. Iya. Nah, kemudian bentuknya itu ada berapa segi itu? 6 segi. Nah, 6 segi itu ya memang kami tetapkan ada pendirinya Pak Rajali, Pak Mahdi, Pak Riyad, Pak Mansur, Pak Budi. Terus Pak Budi itu, ya, itu. Jadi 6 pendiri ini memang harus dibentengi oleh ini. Jadi siapapun tidak bisa goyang ini kan. Jadi Pak Budi Haryanto SE ini juga salah satu pendiri daripada sini. Nah, itu kalau dibongkar sejarah Pak Budi ini ya lain lagi ceritanya ya kan. Nah, untuk Mandiri ini memang pengorbanan beliau, pengorbanan Pak Rajali, pengorbanan Pak Mansur, pengorbanan Pak Riyad, itu luar biasa ya kan. Nah, kemudian warna itu juga bukan hanya sembarang warna, kita ada biru, ada kuning, ada putih. Jadi kuning itu adalah kita di atas, memang artinya kita berjuang dengan berani kita. Nanti tanpa ada modal, tanpa apa, kita berani kita, ya kan? Nah, kemudian biru itu kita harus sabar menerima perjuangan kita. Nah, jadi yang pakai biru itu sabar, tenang, ya kan? Yang putih kita harus memang bersih, tanpa ada donatur, tanpa ada bantuan-bantuan lain, tapi kamilah yang bergerak pada waktu itu, ya. Baik misalnya segi di lapangan, segi di dalam, ya kan? Sehingga terpadu. Ya, menjadi sebuah bentuk, yaitu bentuk lambangnya Mandiri, tapi artinya luar biasa gitu ya. Berarti memang dari segi logo ataupun warna memang sungguh hebat ya Pak. Ya, amin ya. Iya. Baik Bapak, ada yang Bapak ingin sampaikan lagi tentang logo SMK Mandiri? Saya pikir begitu. Dan gini ya. Iya. Jadi pada waktu itu, waktu saya ke haji itu, kok ada logo Mandiri gitu. Jadi logo Mandiri rupanya ada di Masjid Nabawi itu ada logonya. Kayak beginilah, cuma isinya lain. Ya, isinya kalah. Iya, segi 6 itu ada ya kan. Ada juga. Jadi aspirasi kita dari sini, rupanya sudah tercetus sana, cuma isinya kan lain. Kalau di sana isinya kan banyak ibadah. Kalau sini kan sosial dan ibadah kan gitu. Nah, itu aja ya. Baiklah Pak, terima kasih ya Pak atas penjelasan tentang logo SMK Mandiri. Baiklah teman-teman, marilah kita lanjut ke topik yang keempat, yaitu saat ini kan Pak sudah berlaku sistem zonasi, afirmasi, dan jalur prestasi yang ada di sekolah negeri. Pasti dengan adanya sistem ini kan bertunjuk kepada sekolah-sekolah swasta. Jadi bagaimana strategi dan kiat Bapak selaku kepala sekolah kedepannya agar mendapatkan siswa dan siswi baru dengan adanya sistem ini Pak? Ya. Jadi kalau kita lihat dengan sistem sekarang ini, mungkin dari pihak swasta itu 90% tidak setuju lah ya. Nah, yang penting kita itu merasakan bahwa perjalanan pendidikan itu bagus, betul. Nah, inilah yang menjadi problem daripada sekolah swasta, termasuk SMK Mandiri. Ya. Yang selama ini jadi istilahnya yang kita lihat itu dari mulainya adanya corona. Nah itu ya, adanya corona kemarin itu merupakan anjlok sekali bagi sekolah swasta secara umum saya jelaskan. Nah, jadi dengan sistem ini bahwa ada beberapa sekolah yang sudah tutup. Bahkan untuk menerima murid baru pun ya kesulitan 0 ya. Jadi swasta itu. Nah, SMK Mandiri ini
memang kita berbuat itu tidak pada waktu itu. Artinya waktu mau kita mau mendaftar, mau atau ada pendaftaran tahun ajaran baru, tidak pada waktu itu kita berbuat untuk mempromosikan. Tapi kita berlanjut dari awal sampailah pada saat pendaftaran itu sendiri. Nah, sehingga mungkin kita kan hanya menyampaikan pesan. Jadi yang kita harapkan kesan kita itu pada masyarakat, kesan kita itu ada pada anak-anak yang ingin sekali untuk belajar di SMK Mandiri itu. Jadi berbuatnya kita itu bukan hanya pada waktu misalnya 3 bulan lagi mau pendaftaran, tidak. Kita sudah awal tahun awal tahun itu arti tahun ini sampai tahun akan datang. Jadi sekarang bergerak, contohnya sekarang ini kita udah bergerak nih ya, terutama ya saya gembira benar adanya situsan dari anak-anak SMK Mandiri itu mengenai koran. Itu tidak ada itu di SMK Mandiri atau di SMK Sekalbar ini, belum ada yang namanya koran SMK itu. Nah, kita muncul di tengah-tengah yang tadinya kesulitan itu, kita muncul ya. Syukurnya sudah tidak salah 3 minggu itu terbit. Wah, ini kesan orang kan lain nih ya. Kita banyak kegiatan, ada lagi kegiatan prokes ini. Nah, ini jadi tengah-tengah itu. Jadi kita tidak bergerak pada masa misalnya istilah orang tuh waktu mau bertanding aja kita baru berbuat, tidak ya. Itu sehingga strategi itu yang kita buat ada kesan di pihak masyarakat untuk menyekolahkan ke sini. Nah, dia kan masyarakat kan ingin membuktikan benar apa olo-olo aja, apa hanya sekedar drama aja atau sandiwara aja kan gitu. Nah, ternyata bila ini juga saya itu cukup ya hati bangga juga kepada dewan guru terutama yang jurusan animasi itu ya, dia bergerak. Nah, kebetulan prasarana kita juga memungkinkan, walaupun perlu penambahan dan perbaikan lagi ya, dia bergerak. Nah, sehingga nampak kan sudah nampak ya. Nah, itu ya. Jadi kita untuk strategi penerimaan itu dalam kegiatan promosinya tidak hanya pada waktu itu ya. Nah, selanjutnya sehingga dalam penerimaan itu kita cukup, artinya untuk sekarang ini sistem sekarang kita cukup bertahan pun lumayan ya, cukup bertahan ya. Bahkan ada yang tidak terima murid, dan kita masih yang keluar kemarin berapa 56, yang sekarang ini kan masuk 60, berarti untung 4 orang kan gitu kan. Nah, jadi kemudian tidak bisa masuk sini ya masuk sini gitu, tidak masuk sini ya, itulah dia ya, yang dibuat pemerintah. Kita juga orang pemerintah toh. Yang dibuat pemerintah sekarang sistem beban nyamuk. Bagaimanapun dia tetap itu rekrut murid yang lebih banyak ya. Nah, kemarin juga ada koran saya masuk berita saya masuk di media. Nah, namun ya tadi baca enggak, tapi saya memprotes sekali sistem zona itu. Kalau sistem zona itu ya, kalau misalnya Pontianak Timur khususnya orang sini, jangan dimasuki orang lain lagi gitu ya. Misal Pontianak kota masuk ke sini tidak bisa. Jadi kalau Pontianak Timur misalnya katakanlah SMK selesai habis penerimaan masih ada lebih banyak, jangan diambil lagi ya, jangan dioper lagi ke Pontianak kota. Gitu maksud saya. SMA selesai habis, jangan jadi lebihnya itulah untuk jatah swasta gitu maksudnya. Jadi itulah strategi kita berbuat, bukan hanya pada waktu ingin pendaftaran itu, kita sudah mulai berbuat sekarang. Namun sistem ini memang pada dasarnya kita tidak setuju ya, saya bilang berarti ya lingkaran obat nyamuk aja ya kan. Namun kita bertahan, di samping kita bekerja juga kita harus berdoa juga, insya Allah itu rezeki kita ya. Jadi seperti itu ya Pak ya, sistem penerimaan siswa SMK Mandiri. Oke. Sampai sini saja teman-teman podcast SMK Mandiri Pontianak. Terima kasih Bapak Dr. Agus Haji Mahdi sudah menghadiri podcast pada hari ini ya Pak ya. Saya Najwa Alisha Falsyabila, saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kan?